upgrade PC 500 ribuan yang kemarin. Saya mau pasangkan GPU yang modern, GTX 1650 atau RTX 4060. Di sini bakalannya jadinya tuh seperti ini, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Gilas IT. Jadi video kali ini saya mau upgrade PC 500 ribuan yang kemarin. Kalau kalian belum nonton videonya, supaya nyambung dengan video ini, kayaknya harus nonton dulu deh ya. Dari mana asalnya si PC 500 ribuan ini. Dan di video kali ini saya mau upgrade PC 500 ribuan ini yang masih menggunakan Intel prosesor Core i5 2400. Ini tuh prosesor udah 13 tahun lalu ya rilisnya. Makanya ya 500 ribu sekarang di tahun 2024 udah dapat prosesor Core i5 tapi generasi kedua gitu ya. Nah, di sini tuh saya mau upgrade ya karena kemarin pas pengujian yang awal itu cuman bisa main game PES 2013 ya, mentok-mentoknya Point Blank gitu. Itu juga masih agak reg-regan. Tapi di video kali ini saya akan coba maksimalkan ya, pakai GPU gitu ya, terus pakai cooler ya supaya nggak panas lagi. Kemarin kan sampai 99 derajat Celcius suhu si prosesornya. Dan nggak tanggung-tanggung, sekaligus aja gitu ya, saya penasaran. Saya mau pasangkan GPU yang modern, GTX 1650 atau RTX 4060. Wah, mantap banget gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau kenalan dulu ya, komponen apa aja nih yang saya pakai untuk upgrade PC 500 ribuan ini. Ya, pastinya ini agak sedikit bottleneck karena di sini saya juga penasaran aja gitu ya. Core i5 Gen 2 ini kalau misalkan dipasangkan GPU yang sekarang lagi rame lah seperti 1650, bakalan sebottleneck apa gitu ya. Ya emang sih cocoknya si prosesor Core i5 2400 ini ya, cocoknya dipasangkan PGA GTX 750, RX 550, RX 460 supaya seimbang gitu ya performa CPU dan GPU. Cuman di sini ya supaya lebih seru aja gitu ya, saya langsung pakaikan GTX 1650. Apakah bottleneck atau enggak, kita akan lihat di pengujian nanti. Oke, di sini saya pakai casing untuk upgrade-nya tuh CMT 211 ini dari FSP ya. Dan ini tuh saya pakaikan ini kenapa? Karena untuk bisa menambah estetika ya, supaya estetikanya kalau misalkan dipajang di meja kamar kita, estetika untuk gamingnya tuh kental banget ya, enak dilihat lah ya, ada RGB-RGB-nya. Terus yang keduanya, di sini saya pasangkan cooler tambahan ya untuk si prosesornya supaya nggak kepanasan lagi. Saya pakai air water cooler yang 120 mm. Ini dari si PC cooler. Karena ketika saya mau tancapkan 240 mm, di sini kepentok teman-teman sama memori RAM gitu ya. Jadi nggak bisa dipasangkan yang 240. Terus saya mau pasangkan jadikan exhaust, di sini juga kepentok juga teman-teman sama si PAM-nya gitu ya. Jadi alhasil saya untuk air water coolernya pasangkan di depan aja seperti ini. Jadi kalau kalian yang nanya kenapa air coolernya dipasang di depan, karena ya jawabannya mentok di mana-mana. Akhirnya ya udah, jalan terbaik di sini aja. Terus ditambah lagi untuk menambah estetika, saya pasangkan 3 fan RGB di depannya ya, supaya bisa menambah airflow si komponen dalamnya tuh nggak terlalu kepanasan gitu ya. Terus untuk GPU-nya di sini yang pertama saya mau pasangkan GTX 1650 4GB 128 bit GDDR6. Dia tuh berjalan di PCI Express 3.0x16 teman-teman. Tapi gimana kalau misalkan nanti ditancapkan di motherboard H61 yang PCI Express-nya itu masih 2.0x16? Gimana performanya? Ya nanti kita akan cek lah. Terus yang ketiganya tentunya power supply-nya, supaya komponen yang saya pakai di sini seperti GPU-nya ya mendapatkan tegangan listrik yang stabil, yang bagus. Kalau kemarin kan power supply yang abal-abal banget, lebar gitu ya. 1650 pakai power supply yang abal-abal, kalau misalkan rusak gitu kan lebar oge gitu ya. Jadi saya pasangkan di sini power supply dari XPG Pylon 550 watt yang udah 80 plus bronze ya. Wih, mantap banget. Di sini bakalannya jadinya tuh seperti ini teman-teman. Nah, mantap teman-teman ya. Dari sebelumnya after before ya, ini afternya udah mantap banget, penuh dengan RGB. Nah, alasan saya pakai casing dari FSP ini, depannya bisa diganti-ganti teman-teman. Nah, gitu kan. Nah, pokoknya tampilannya seperti ini. Jadi mau dipajang di atas meja PC kita di kamar, mantep banget gitu ya. Gimana, penasaran dengan performanya seperti apa? Ya udah, kita akan langsung saja tes ke performanya. Oke? Let's go.
Oke, kita masuk ke pengujian gaming. Yang pertama, ROTTR resolusi 1080p, presetnya very high. Di scene pertama, udah pasti ya, Core i5 2400 ini udah berjalan 100%, tapi diikuti dengan GPU di 97-99%. Di scene kedua dan ketiga, CPU udah mentok 100%, tapi GPU ya naik turunnya berjalan di 70-90%-an. Nah, ini terjadi bottleneck antara CPU dan GPU. Wajar aja ya teman-teman, karena ya Core i5 2400 ini memang udah 13 tahun yang lalu umurnya ya. Kalau si GTX 1650 ini baru 4-5 tahun yang lalu lah gitu ya, dan teknologinya juga udah jauh modern gitu. Kalau dicobain turunin presetnya ke high, ini masih tetap berasa ya bottlenecknya, tapi hasil average-nya di sini sedikit meningkat menjadi 77 fps. Kalau di preset very high tadi, average-nya hanya di 60 fps saja. Untuk wattmeter kalian bisa perhatikan di pojokan ya, berkisar di 160 sampai 170 wattan. Game kedua kita tes Apex Legends. Resolusi 1080p, presetnya very high. Wih, ternyata teman-teman, ini sering banget freeze ya. Nggak nyaman mainnya jadinya. Aduh, sayang sekali ya. Saya coba nih, turunin presetnya ke low, tapi tetap aja kayak gini ya. Ada gerakan-gerakan yang nge-freeze gitu ya, nggak enak mainnya. Kemungkinan prosesor Core i5 2400 dan RAM 8GB DDR3 ini tuh kurang maksimal ya untuk bisa menjalankan Apex Legends di resolusi 1080p. Makanya kalau ada pergerakan cepat, ya FPS-nya drop gitu. Tapi kalau dimainkan di resolusi 720 pixel, nah ini lumayan lancar dan enak gameplaynya. Mantap lah ya. Lanjut game ketiga, RDR2. Nah ini game-game next gen nih ya. Resolusi sama ya, 1080p pokoknya. Presetnya medium. Saya jalankan benchmark. Lancar-lancar aja, cuman loadingnya aja yang sedikit agak lama dari biasanya. Core i5 2400 ini udah mentok tuh ya, 97%-an, bahkan 99%. Kalau si GTX 1650 masih anteng di 40, 70, 80%-an gitu ya. Ya memang ini nggak maksimal kinerja si GTX 1650-nya ya. Di beberapa scene juga ada drop FPS, tapi nggak sering kok ya, kalem. Jadi masih tetap bisa dimainkan harian, masih aman gitu ya. Dan di akhir benchmark, average gamenya berada di sekitar 35 FPS-an. Ya ini terpentok oleh prosesor dan memori RAM lah ya. Lanjut game keempat ada Spider-Man Remaster. Resolusi sama pokoknya 1080p, tapi presetnya ini kasih low aja. Karena game ini tuh CPU bone banget teman-teman, ini bakalan kerasa ya. Si Core i5 2400-nya ini tuh wah bener-bener terkuras performanya ya. Terbukti kalian bisa lihat 100% usage-nya, wah mantap gitu ya. Keras banget, karena ya memang di sini dibutuhkan render gedung yang harus cepat. Apalagi saat bergelantungan kayak gini, render-render kotaknya, gedung-gedungnya harus cepat. Kadang ada freeze di beberapa frame, drop FPS juga ada beberapa kali, tapi ini nggak terlalu sering, jadi masih tetap bisa dimainkan. Walaupun average FPS-nya di 39 FPS-an aja. Dan untuk wattmeternya juga kalian bisa lihat di pojokan ya, 170 wattan naik turun sedikit lah ketika main game si Spider-Man Remaster ini. Ya lumayan gede ternyata lah ya. Dan tambahan pengujian gaming, karena ini baru rilis ya si game Black Myth Wukong. Jadi saya uji benchmarknya aja. Kebetulan ini gratis ya untuk benchmark si Wukong ini. Ternyata ini masih bisa dijalankan teman-teman di resolusi 1080p, presetnya medium. Cuma ya gitu, sering ada patah-patah frame di beberapa scene. Average FPS di sini masih sekitar 30-an FPS. Memang GTX 1650 di sini masih kuat. Hanya saja kurang dukungan dari CPU dan memori RAM yang hanya 8GB DDR3-nya ini. Makanya sedikit ada drop FPS. Kayaknya ya memang udah bener, minimal 16GB RAM untuk main game di tahun 2024. Tambahan aja di sini saya akan melakukan benchmark sintetis 3D Mark. Yang pertama Fire Strike di sini menambahkan all score 7.826 poin. Kalau untuk grafik skornya di 10.079 poin. Lalu di Time Spy mendapatkan all score 3.083 poin dan grafik skornya di 3.552 poin. Sedikit perbandingan aja ya teman-teman, ketika GTX 1650 berjalan di PCI Express 3.0x16, skornya juga ternyata hampir mirip-mirip aja. Skor GPU ya ketika dites di PCIe 3.0x16 mendapatkan 10.010 poin
dan untuk time spy-nya di 3646 poin. Ya, hampir nggak kena limit ya si GTX 1650-nya ketika berjalan di motherboard H61 dengan PCI Express 2.0x16. Terakhir di sini saya tes render aja ya. Ini BMW 27 si Core i5 2400-nya ini menyelesaikannya lama banget, teman-teman, 20 menitan, hampir 30 menit gitu. Lama banget lah ya, jadinya nggak rekomen lah ya untuk dipakai render-renderan. Tapi untungnya suhu jauh lebih adem ya, karena pakai IO 120 mm sekarang. Yang sebelumnya hanya mengandalkan stok cooler ya, itu bisa nyampe 99 derajat Celcius. Kalau sekarang 50-60 aman banget lah ya. Nah teman-teman, gimana setelah tadi melihat performanya ya Intel Core i5 2400 diduetkan dengan GTX 1650. Tentunya di beberapa game ini tuh sedikit bottleneck. Ya ini wajar aja, saya sengaja pasangkan ya 1650. Sebetulnya saya punya GTX 750 ya, lebih pas di sini, tapi saya penasaran aja gimana hasil dan performanya ketika ditancapkan GTX 1650. Hasilnya seperti tadi, ada sedikit bottleneck, itu wajar ya. Pasti kalian juga nanti di komentar, wah bang itu bottleneck bang, nggak bagus gitu ya. Dengan ya memang saya sengaja pasangkan GPU yang kenceng supaya bisa melihat performanya, karena ini rasa penasaran saya aja gitu ya. Nah memang di sini tuh motherboardnya H61 ini kalian bisa lihat ya masih menggunakan PCI Express 2.0x16. Untuk si GTX 1650 ini ya, untuk speknya itu kan PCI Express 3.0x16 ya, supaya bisa berjalan maksimal ya. Tapi ternyata ketika dites benchmarknya ya, hasil skor grafiknya tuh nggak terlalu beda-beda jauh lah ya. Fire Strike tuh masih mendapatkan skor grafiknya di 10 ribuan, terus si time spy-nya juga masih di 3500, 3600 gitu ya, beda-beda tipis. Dan ternyata si PCI Express 2.0x16 ini tuh mampu mencapai kecepatan 16 GB per second. Jadi si GTX 1650 ya, kecepatan memorinya tuh efektifnya kan di 8 GB per second. Jadi untuk memaksimalkan GTX 1650 ternyata masih bisa-bisa aja ya ditancapkan di motherboard PCI Express 2.0. Tapi saya juga di sini penasaran gimana kalau misalnya kita tancapkan RTX 4060. Kan 4060 tuh interface-nya tuh 4.0x8. Gimana kalau misalkan ditancapkan di PCI Express 2.0 ini, apakah jalan atau tidak? Nah kayaknya itu di video selanjutnya aja ya teman-teman, karena video ini udah lumayan cukup panjang juga ya. Jadi kayaknya ya untuk video ini pengujiannya cukup sampai di sini dulu aja. Dan sekarang saya pengen tahu ya komentar kalian, harus diapain lagi nih ya si prosesor Core i5 2400 yang masih menggunakan memori RAM DDR3 dengan motherboard H61 ini. Coba komentar aja di bawah. Nah, gimana kan? Jadi lebih ada ide-ide yang menarik kalau misalkan kalian komentar di bawah. Gitu aja teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di-share aja. Oh iya, satu lagi, total harganya ya, saya akan simpan aja di sini ya. Memang ini nggak direkomendasikan, tapi kalau kalian penasaran aja dengan harganya, nah boleh di sini. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.